3, 2, 1, close the door. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kenalin, aku Muhammad Aziz dari mahasiswa manajemen semester 2 pagi. Oke, jadi terima kasih. Aku ucapin terima kasih buat dosen kita Bu Ira Resmawa yang udah memberikan materi tentang strategi pemasaran. Nah, kali ini aku bakal bahas dengan salah satu rekan aku nih. Siapa nih? Kenalin Kak. Ya, perkenalkan nama saya Ambar Dwi Prastio, saya dari semester 2 manajemen pagi. Oke, jadi langsung aja kita bakalan bahas, yaitu yang pertama pengertian pemasaran. Apa tuh Kak pengertian pemasaran? Ya, pengertian pemasaran adalah kegiatan terencana yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam melakukan berbagai upaya agar mampu memenuhi permintaan pemasaran. Tujuan utamanya untuk memaksimalkan keuntungan dengan membuat strategi penjualan. Oh, jadi gitu. Jadi pengertian pemasaran itu lebih ke planning ya. Jadi kayak skema yang terstruktur. Jadi kayak rencana-rencana yang dibutuhkan dalam pemasaran tersebut. Jadi kayak sesuai permintaan pasar dan juga keinginan pasar kayak gitu. Terus berikutnya Kak, fungsi pemasaran itu apa sih? Iya, fungsi pemasaran itu ada 3. Yang pertama yaitu pengenalan produk. Pengenalan produk oleh perusahaan menjadi fungsi pemasaran yang paling utama. Dengan pemasaran produk menjadi lebih dikenal oleh konsumen. Yang kedua yaitu fungsi pertukaran. Pemasaran memungkinkan konsumen untuk mendapatkan informasi dan membeli produk yang dijual dengan menukar produk dengan uang atau produk dengan produk. Produk ini dapat digunakan untuk keperluan kamu sendiri atau dijual kembali untuk mendapatkan laba. Yang ketiga yaitu riset. Pemasaran bisa menjadi lahan tepat untuk melakukan riset, baik secara langsung atau riset online. Riset memungkinkan pemilik bisnis atau perusahaan untuk mendapatkan informasi yang tepat mengenai target pasar sebuah produk. Oh, jadi gitu fungsi pemasaran. Jadi ada 3 nih fungsi pemasaran. Jadi yang pertama itu pengenalan produk. Jadi kita kayak brand awareness gitu ya. Jadi kayak ngenalin produk ke orang-orang. Jadi kayak istilahnya apalagi buat yang baru-baru nih, kayak brand-brand yang baru-baru gitu ya. Jadi kita butuh banget buat pengenalan produk. Terus yang kedua fungsi pertukaran. Nah, jadi kayak ya sebatas kayak distribusi untuk mendapatkan keuntungan gitu ya Kak ya. Terus yang ketiga riset. Jadi kita bisa melakukan analisa dan juga bisa melakukan identifikasi dari penjualan produk tersebut. Oke. Terus berikutnya jenis-jenis pemasaran ada apa aja nih? Jenis-jenis pemasaran ada 4, yaitu yang pertama word of mouth marketing. Word of mouth marketing adalah informasi produk yang didapatkan oleh konsumen dari konsumen lain secara verbal dan langsung. Dikenal juga dengan promosi dari mulut ke mulut disampaikan secara langsung. Oh, jadi word of marketing. Word of mouth marketing itu jadi kayak secara langsung gitu ya. Jadi secara verbal dan tidak butuh media apapun gitu ya. Jadi kayak dengan teman atau dengan keluarga atau saudara. Jadi kayak gitu ya. Terus apa lagi nih? Yang kedua yaitu public relation marketing. Public relation merupakan salah satu dari jenis pemasaran yang penting. Banyak perusahaan yang bekerja sama dengan media untuk meningkatkan kesadaran produk mereka dan benefit yang bisa didapatkan oleh konsumen. Oh, jadi public relation marketing itu kalau menurut aku sih kayak brand ambassador gitu ya. Jadi kayak endorse gitu kan. Oh gitu. Jadi public relations itu kayak kita membangun hubungan gitu ya. Jadi kayak kita membangun sebuah ya hubungan tadi itu, tapi dengan benefit-benefitnya yang nanti kita butuhkan dalam pemasaran. Lalu apa lagi nih? Yang ketiga ada relationship marketing. Membangun hubungan dengan konsumen adalah cara yang efektif untuk memasarkan produk. Analoginya, saat loyalitas konsumen terbangun, maka ketika perusahaan meluncurkan produk baru, para konsumen dengan sukarela akan membeli produk tersebut. Oh, aku paham nih. Jadi relationship marketing itu kayak kita itu bangun. Jadi istilahnya itu kayak penjualan itu nggak terlalu penting sih, tapi hubungan sama konsumen tersebut. Nah, jadi kayak kita harus memberikan pelayanan yang baik, memberikan penyajian, memberikan pokoknya kita perlakukan konsumen itu kayak istimewa gitu ya. Jadi penjualan itu nomor 2. Jadi yang pertama itu adalah kayak perilaku kita terhadap konsumen gitu. Berikutnya apa nih? Yang keempat yaitu digital marketing. Digital marketing memanfaatkan semua sumber daya dan asetnya melalui online. Digital marketing atau pemasaran digital memaksimalkan segala potensi yang ada di internet agar bisa mencapai target perusahaan. Nah, ini yang lagi viral sekarang nih, digital marketing.
Jadi itu yang harus dibutuhkan oleh seluruh perdagangan, pemasaran, penjualan itu harus pakai digital marketing ya kayak. Jadi digital marketing itu adalah sesuatu yang wajib sekarang gitu ya. Jadi kayak apa ya, hal yang harus gitu karena semua orang itu udah apa ya, Internet of Things gitu. Jadi udah kehidupan berinternet gitu ya. Agar kita bisa kenal dengan produk dan pemasarannya lebih luas kayak gitu. Terus contoh pemasaran secara langsung itu kayak gimana? Ya, contohnya yaitu yang pertama pemasaran produk makanan di pasar tradisional. Yang kedua pemasaran produk kesehatan di mall. Yang ketiga itu pemasaran produk kerajinan tangan di pusat oleh-oleh tempat wisata. Oh kayak gitu. Jadi langsung gitu ya. Langsung. Jadi direct istilahnya kayak langsung dari penjual ke pembeli gitu ya. Tanpa adanya media sosial ini. Jadi kayak apa namanya? Langsung ya. Jadi antara penjual dan pembeli itu langsung ada berinteraksi. Jadi ada penjual pembeli melakukan transaksi seperti itu. Terus yang kedua nih, contoh pemasaran yang nggak langsung, jadi yang nggak direct itu kayak gimana? Yang pertama pemasaran buku melalui aplikasi marketplace di internet, pemasaran perabot rumah tangga melalui iklan di televisi, yang ketiga yaitu pemasaran jasa layanan masyarakat melalui iklan di radio. Oh iya ya, jadi itu kebalikannya ya. Jadi kayak tadi kan langsung dari penjual ke pembeli. Kalau ini kan kayak kita butuh media buat mempromosikan dan mendistribusikannya. Jadi kayak contohnya tadi itu pemasaran buku melalui aplikasi marketplace. Jadi kayak ya marketplace ini hanya sebagai perantara. Jadi kayak gitu kan. Jadi nggak langsung tapi tetap terjadi penjual beli di dalam situ kayak gitu. Terus strategi pemasaran nih apa aja? Pertama menggunakan iklan berbayar. Yang kedua pemasaran transaksional, yang ketiga pemasaran melalui media sosial, dan yang keempat pemasaran interaktif, yang kelima pemasaran konten. Oh jadi itu kayaknya ini deh ngelink ke yang digital marketing ya. Digital marketing. Karena dari 5 poin yang tadi itu kayaknya itu semua itu sangat relasi gitu ya, relevansi dengan digital marketing gitu. Contohnya kayak menggunakan iklan berbayar. Jadi kan kayak di Facebook Ads atau di Google Ads, atau mungkin kita bisa iklan di marketplace kayak yang Shopee atau di Tokopedia gitu. Jadi semua itu kayak pokoknya kita butuh banget nih digital marketing karena sosial itu karena itu udah masuk ke dalam strategi pemasaran. Betul banget. Jadi kayak gitu. Oke, jadi kesimpulannya sejauh ini itu pemasaran itu merupakan hal yang penting dalam sebuah bisnis. Semakin baik strategi marketing pada bisnis Anda, semakin cepat bisnis itu semakin berkembang gitu ya. Namun jangan lupa tentang pembukuan, karena kita butuh banget pembukuan karena itu adalah satu komponen penting agar supaya kita bisa memantau, mengidentifikasi, menganalisa dan juga bisa menyimpulkan gitu loh tentang penjualan kita gitu. Karena kalau udah strategi marketing itu bagus tapi tanpa dibarengi pembukuan itu juga sama aja hasilnya kan nihil gitu toh. Jadi untuk melakukan proses pembukuan yang baik itu dibutuhkan pencatatan transaksi, terus juga dibutuhkan bukti-bukti transaksi seperti itu agar menghasilkan penjualan yang teratur. Karena kalau penjualannya nggak teratur itu kita nggak akan bisa mantau gitu. Kita untungnya di mana, kita rugi di mana, jadi kayak gitu. Jadi nanti laporan keuangannya bisa dipertanggungjawabkan. Halo Kak, di sini saya akan menawarkan produkku. Ini namanya pisang coklat. Ini bahan dasarnya apa aja, Kak? Oh, ini dari pisang terus dikasih coklat. Terus habis itu dikasih kulit pangsit juga. Ini per bijinya 3,5. Terus ada toppingnya apa lagi? Toppingnya macam-macam, ada susu coklat, ada matcha, ada stroberi. Terus terserah kakak mau pilih yang mana toppingnya nanti. Oh, kalau beli banyak itu nggak ada diskon lagi, Kak? Kalau beli banyak beda. Berarti kalau beli banyak kan per bijinya 3,5. Berarti kalau beli banyak 20.000 satu box. Isi berapa itu? Itu isi 7. Isi 7. Iya. Yaudah Kak, aku mau nyoba. Oh iya, silakan. 20.000 Iya. itu. Oke, terima kasih. Sekian informasi dan pengetahuan tentang strategi pemasaran. Semoga dengan pengetahuan ini bisnis kalian tidak bangkrut dan selalu berkembang. Oke, aku Aziz. Dan aku Ambar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.